Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 620. Dengan bantuan dari Sari Cahaya Abadi, bagi Luo Xiu, selama dia memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, peningkatan kekuatan tidak menjadi masalah besar. Meskipun jalur formasi hanya ada selama ratusan ribu tahun, akumulasi dasarnya sangat luar biasa. Dengan statusnya sebagai calon pemimpin jalur formasi, sebagian besar sumber daya dapat dia gunakan, atau ditukar dengan kristal dewa. Beberapa bulan kemudian, pada suatu malam dengan bulan purnama, Luo Xiu duduk bersila di guanya, dengan Sari Cahaya Abadi menggantung di dahinya. Aliran waktu di dalam gua melambat 10 kali lipat. Di depannya, terdapat beberapa botol pil. Setiap pil adalah pil dewa tingkat 6. Untuk mendukung pembukaan titik akupuntur tubuhnya, semua pil dewa ini dibuat berdasarkan berbagai atribut hukum alam, saling melengkapi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kali ini Luo Xiu sangat yakin akan berhasil. Selain itu, dibandingkan dengan hati dunia, beberapa botol pil dewa tingkat 6 ini jauh lebih murah, sehingga menurunkan biaya untuk melatih teknik rahasia titik akupuntur tubuh. Boom! Gelombang kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari tubuh Luo Xiu. Di belakangnya, muncul 5 bintang hitam pekat yang telah terkondensasi secara nyata. Pada saat yang sama, bayangan bintang ke-6 mulai muncul, dan seiring dengan energi besar yang mengisi dan menghantam titik akupuntur, bayangan bintang tersebut mulai mengental. Dia menelan pil satu demi satu. Di bawah operasi tekniknya, kristal dewa yang ada di sekitarnya juga memancarkan energi yang melimpah dan diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa waktu, mata Luo Xiu tiba-tiba terbuka, sinar dewa yang terang menyala di matanya, dan aura yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya. Namun, fluktuasi energi ini disembunyikan oleh formasi yang dipasang di sekitar gua. Bintang hitam ke-6 berhasil terkondensasi, dan titik akupuntur ke-6 pada tubuhnya terbuka. Namun, proses ini belum berakhir. Setelah bintang ke-6 terbentuk, mata Luo Xiu berkilauan dengan cahaya dewa, dan dia berteriak dengan suara rendah, rekonstruksi meridian. Teknik rahasia yang tercatat dalam gulungan formasi dijalankan. Dalam sekejap, 108.000 pori-pori di tubuhnya memancarkan cahaya emas samar. Segera setelah itu, rasa sakit yang luar biasa muncul, meridiannya satu persatu hancur, sampai semua meridian di tubuhnya hancur menjadi debu. Secara umum, jika meridian seorang praktisi bela diri hancur, kekuatan dalam tubuhnya akan mengalir keluar atau menjadi tidak terkendali. Namun, Luo Xiu menggunakan gulungan formasi, dan 18 bintang energi di lautan energi dalam dantiannya tetap tenang, tanpa ada perubahan meskipun semua meridiannya hancur. Segera setelah itu, meridian yang hancur mulai tumbuh kembali, tetapi kali ini penataan meridiannya berubah. Sudah sejak tahap pelatihan tubuh, Luo Xiu tahu bahwa kekuatan teknik bela diri ditentukan oleh jalur meridian yang diambil. Setelah kekuatannya meningkat dan dia mengakses teknik bela diri tingkat tinggi serta teknik ilahi, aturan meridian mulai hilang, karena pada level ini, aliran energi dalam meridian sudah sempurna, dan kekuatan teknik ilahi ditentukan oleh pemahaman hukum alam. Namun, gulungan formasi mematahkan aturan ini. Ia tidak menyesuaikan meridian agar sesuai dengan teknik, melainkan merubah tatanan meridian secara paksa, membuat energi mengalir sempurna, dan setiap aliran energi bisa mencapai kekuatan maksimalnya. Meridian yang baru terbentuk menjadi emas, dan ketika energi mengalir melaluinya, Luo Xiu merasa serangan fisiknya bisa meningkat hingga 30%. 30% mungkin tampak sedikit, tetapi itu cukup untuk mengalahkan mereka yang setingkat. Harus diketahui bahwa dengan 18 bintang energi yang telah terkondensasi, kekuatannya setara dengan Dewa Raja awal. Ini berarti bahwa Luo Xiu kini mampu mengalahkan Dewa Raja awal. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku menggunakan teknik transformasi misterius, bisakah aku melawan Dewa Raja tingkat menengah? Mata Luo Xiu berkilauan saat dia menjalankan teknik rahasia transformasi misterius, meningkatkan kekuatan tempurnya secara instan. Namun, alisnya berkerut karena peningkatan kekuatan tempurnya tidak sebesar yang dia harapkan. Apakah ini batasnya? Dia mulai menyadari bahwa ketika kekuatannya masih rendah, transformasi misterius dapat meningkatkan kekuatan tempur 100 kali lipat, memungkinkannya dengan mudah melawan lawan yang lebih kuat. Namun, seiring peningkatan kekuatan dan energinya, terutama setelah mencapai tingkat Dewa Raja, efek transformasi misterius mulai berkurang. Bahkan, ketika kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, teknik rahasia transformasi misterius akan kehilangan efektivitasnya sepenuhnya, dan hanya teknik ilahi yang lebih kuat yang dapat meningkatkan kekuatannya. Sebagai contoh,
Teknik ilahi dewa perang tak terkalahkan, yang pada tingkat di bawah dewa surgawi bisa meningkatkan kekuatan tempur, sekarang tidak memberikan peningkatan kekuatan karena tingkat teknik ilahi tersebut sudah terlalu rendah. Hukum lapisan keempat esensi, aku masih kekurangan sedikit. 3 tahun sudah berlalu sejak Luo Xiu tiba di Sekte Tailai. Baik dalam hal formasi maupun alkimia, kemampuannya telah mencapai puncak dan dia sekarang menghadapi hambatan. Hambatan ini adalah pemahaman tentang hukum lapisan keempat esensi. Begitu berhasil, Luo Xiu akan langsung menjadi master formasi tingkat 7 dan master alkimia tingkat 7. Selain itu, dengan menguasai hukum lapisan keempat esensi, kekuatannya akan meningkat, setara dengan seorang dewa raja sejati. Dengan berada di puncak dewa iblis, dia sepenuhnya akan memiliki semua kemampuan seorang dewa raja, memungkinkan potensinya melampaui 2 tingkat lebih tinggi dari praktisi bela diri biasa. Sekarang, aku telah sepenuhnya memahami keajaiban dari formasi tingkat 7, yang kurang hanya pemahaman tentang hukum. Luo Xiu perlahan bangkit dari dalam guanya. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi tubuh reinkarnasi kedua, lalu berjalan keluar dari gua. Tidak banyak orang di jalur formasi yang mengenalnya. Mereka hanya tahu bahwa ada seseorang bernama Ye Haoran yang menjadi calon pemimpin jalur formasi, namun jarang terlihat di hadapan umum. Di puncak sebuah gunung yang luas, Luo Xiu melihat banyak murid jalur formasi duduk bersila, berbaris rapat dengan jumlah yang sangat banyak. Di tengah-tengah, terdapat sebuah panggung tinggi. Seorang lelaki tua berpakaian putih berbicara dengan nada tenang, suaranya menyebar ke segala penjuru, sedang menjelaskan keajaiban formasi dan beberapa pengalaman serta wawasannya. Mengajar tentang formasi adalah hal biasa di jalur formasi Sekte Tailai. Biasanya, hanya para master formasi dewa tingkat 4 ke atas yang memenuhi syarat untuk mengajar. Master formasi tingkat 4 ke atas tidak banyak di jalur formasi, sebagian besar hanya berada di tingkat 3 atau di bawahnya. Orang tua berpakaian putih yang sedang mengajar ini adalah master formasi dewa tingkat 5. Dia memiliki pengalaman panjang dan juga kekuatan seorang dewa surgawi, telah mendalami keajaiban formasi selama lebih dari 100.000 tahun. Ketika Luo Xiu muncul di puncak gunung, beberapa orang langsung mengenali identitasnya. Mereka segera berdiri dan memberi hormat dengan sopan, memanggilnya calon pemimpin. Namun, beberapa lainnya mengerutkan alis dengan sedikit sikap meremehkan di wajah mereka, seolah tidak puas dengan Luo Xiu sebagai calon pemimpin, sehingga mereka tidak bangkit atau memperhatikannya. Bagaimanapun, kehadiran Luo Xiu sebagai calon pemimpin jalur formasi di sini langsung menimbulkan kegemparan di antara para murid yang sedang mendengarkan. Orang tua berpakaian putih itu menunjukkan ekspresi tidak senang. Sebagai salah satu dari sedikit master formasi tingkat 5 di jalur formasi, tentu saja dia tahu siapa Luo Xiu. Namun, dalam hatinya, dia tidak menaruh hormat pada pemuda yang baru 3 tahun di Sekte Tailai ini. Dalam dunia seni bela diri, kekuatanlah yang menjadi segalanya, dan hanya yang kuat yang dihormati. Begitu pula di jalur formasi. Meskipun status dan kedudukanmu tinggi, jika kamu tidak memiliki kemampuan yang bisa diandalkan, kamu tidak akan mendapatkan rasa hormat yang pantas. Jika calon pemimpin ingin mendengarkan penjelasan, silakan duduk. Murid lain, jika ingin mendengarkan, tetaplah diam. Jika tidak, kalian akan kehilangan hak untuk mendengarkan, kata orang tua berpakaian putih itu dengan nada dingin. Meskipun dia memanggil Luo Xiu sebagai calon pemimpin, nadanya sangat tidak sopan. Menurut aturan, status calon pemimpin seharusnya berada di atas para tetua. Orang tua berpakaian putih ini hanyalah master formasi tingkat 5, seharusnya dia memberi hormat pada Luo Xiu. Namun, sikap sombong orang tua itu membuat Luo Xiu mengerutkan alisnya. Dia datang ke sini hanya untuk melihat-lihat, tidak bermaksud untuk mendengarkan ceramah. Terlebih lagi, dalam 3 tahun yang lalu, tetua Taiyun telah mengajarinya banyak hal. Tingkat pengetahuan orang tua berpakaian putih ini jelas tidak sebanding untuk mengajarinya. Namun, Luo Xiu tidak berniat mempermasalahkannya. Dia tahu bahwa dia baru saja tiba dan pengalamannya masih sedikit, jadi banyak orang di jalur formasi yang tidak puas dengannya. Dia tersenyum tipis dan memilih untuk duduk bersila di tempat yang kosong. Melihat tindakan Luo Xiu, orang tua berpakaian putih itu mendengus dingin dan melanjutkan penjelasan tentang formasi. Waktu berlalu perlahan, orang tua berpakaian putih itu terus berbicara tanpa henti. Banyak murid yang tenggelam dalam pembelajaran mereka, beberapa di antaranya tiba-tiba menyadari banyak hal yang sebelumnya tidak mereka pahami. Namun bagi Luo Xiu, kebanyakan dari yang dijelaskan oleh orang tua itu hanyalah omong kosong. Bahkan beberapa masalah yang sangat sederhana, dia membuatnya menjadi rumit, seolah-olah ingin menunjukkan seberapa dalam pengetahuannya. Setelah beberapa saat, Luo Xiu mulai merasa bosan dan perlahan berdiri, bersiap untuk pergi. Gerakan Luo Xiu langsung menarik perhatian orang tua berpakaian putih itu. Dari awal, dia sudah tidak suka dengan calon pemimpin ini, dan sekarang melihat Luo Xiu berdiri, dia menemukan kesempatan untuk bertindak. Tatapannya langsung dipenuhi kilauan dingin. Ye Haoran, berhenti di sana.
Orang tua berpakaian putih itu tiba-tiba berteriak, matanya penuh dengan ketegasan yang tajam. Aku sedang mengajar tentang formasi, dan kamu berdiri untuk pergi. Apakah ada yang salah dengan penjelasan formasiku? Orang tua itu menyeringai dengan tatapan menghina. Aku datang dan pergi sesuka hati. Apakah kau punya masalah dengan itu? Luo Xiu mengerutkan alis, menyadari bahwa orang tua ini sengaja mencari masalah dengannya. Kau datang untuk mendengarkan ceramahku, namun pergi sebelum aku selesai. Itu adalah penghinaan terhadapku, teriak orang tua itu dengan nada keras. Jika aku menjelaskan sesuatu yang salah, kau bisa langsung memberitahuku. Namun, jika tidak ada kesalahan dalam penjelasanku, maka penghinaan yang kau berikan padaku membutuhkan penjelasan. Senyuman dingin muncul di sudut bibir orang tua itu. Dia memandang Luo Xiu sebagai pemuda dengan sedikit pengalaman, meskipun memiliki status calon pemimpin. Ini adalah kesempatan baginya untuk mempermalukan Luo Xiu dan meningkatkan reputasinya di jalur formasi. Mata Luo Xiu mulai menunjukkan kilauan dingin. Orang tua ini terlalu lancang dan terus memprovokasi. Meski Luo Xiu tidak ingin mempermasalahkan hal ini, beberapa orang memang tidak tahu diri dan secara aktif mencari masalah. Aku adalah calon pemimpin jalur formasi. Bahkan 6 tetua pun harus memberiku hormat. Siapa kau hingga berani berteriak di depanku? Kata Luo Xiu dengan suara dingin namun penuh wibawa. Aku memanggilmu calon pemimpin hanya karena menghormati tetua Taeyun. Kamu hanyalah seorang pemuda yang belum mencapai 100 tahun dalam memahami formasi. Apa hakmu untuk mendapat hormat dariku? Orang tua itu tertawa meremehkan. Kecuali kamu punya kemampuan yang pantas dihormati, simpan saja sikap calon pemimpinmu itu dan jadilah murid biasa yang patuh. Jika tidak, orang luar akan menertawakan kita karena memiliki calon pemimpin jalur formasi yang tidak tahu diri. Bersambung.